dari dalamnya juga dari sana, dan juga konsultan atau subspesialisnya juga di fakultas yang sama. Dan untuk menyingkat waktu, maka kita persilahkan Dr. Pringgo untuk menyampaikan atau memaparkan slide-nya atau materinya dengan kaitannya adalah peran ketua analog dalam memperlambat progresivitas CKD. Silakan Dr. Pringgo. CKD dia bilang. Terima kasih moderator. Juga saya coba terima kasih kepada Pak Dikasi yang memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan mengenai peran dari ketua analog. Peran dari ketua analog dalam menghambat progresivitas penyakit ginjal kronik. Ya, tadi Dr. Ginova sudah menyampaikan mengenai penghambatan progresivitas penyakit ginjal, tapi dengan peran dari SGLT2 inhibitor yang saat ini kesempatan saya untuk menyampaikan peranan dari ketua analog. Ya, sebelum mulai dengan ketua analog, saya sedikit membahas mengenai bagaimana diet tinggi protein bisa membahayakan kesehatan ginjal ya. Ini studi yang melihat bahwa pada orang-orang atau pasien yang memakan asupan protein yang tinggi, ya, ini akan terjadi beberapa hal ya. Yang pertama adalah ada dilatasi dari arterioaferen ya. Dilatasi arterioaferen yang masuk tadi ya, masuk ke glomerulus sehingga akan meningkatkan aliran darah dan juga GFR, tapi akan terjadi yang namanya filtrasi. 1-2 kilo dekat sekali. Ini yang agak berubah ya. Akan terjadi hiperfiltrasi. Jadi hiperfiltrasi dari glomerulus. Hiperfiltrasi glomerulus ini akan menyebabkan kerusakan dari struktur glomerulus, lalu sehingga akan terjadi peningkatan tekanan intraglomerular yang juga makin merusak dari glomerulus ya. Jadi hiperfiltrasi dan juga peningkatan tekanan intraglomerular. Ini adalah lingkaran setan yang akan menyebabkan progresivitas dari penyakit ginjal kronik ya. Jadi diet tinggi protein harus dihindari pada pasien-pasien dengan penyakit ginjal kronik yang belum masuk ke dialisis ya. Nanti kalau bicara dialisis karena beda lagi ya, kita tidak merestriksi protein lagi pasien-pasien yang sudah masuk ke dialisis. Ya, ini slide-nya jadi agak berantakan ya. Jadi ini gambaran juga mengenai asupan protein yang tinggi yang bisa menyebabkan kerusakan ginjal ya. Jadi dengan adanya kita tahu bahwa ada produksi protein endogen dan juga dengan asupan ya, dari asupan dari makanan dari luar, ini asam amino akan ada yang di breakdown jadi nitrogen non protein, tapi juga ada yang akan menghasilkan amonia dan juga melalui siklus Krebs urea itu akan menyebabkan terjadinya urea ya, dan ini akan menyebabkan toksinuremia apalagi pasien-pasien dengan CKD, sehingga akan juga selain toksinuremia akan meningkatkan tekanan darah, proteinuria, gangguan dari vaskuler dan juga disfungsi dari ginjal, sehingga pada akhirnya progresivitas akan terus berlanjut ya, makin cepat. Nah, berikutnya adalah bagaimana diet rendah protein bisa menghambat progresivitasnya atau mempertahankan fungsi ginjal. Ya, ini kita lihat bahwa dengan tadi kebalikan dari diet tinggi protein, kalau kita diet rendah protein akan terjadi vasokonstriksi ya di arterioaferen ya. Tadi hampir sama berarti ya dengan mekanisme dari SGLT2 inhibitor tadi ya. Ini ditambah dengan diet rendah garam, di tekanan intraglomerular juga akan turun, sehingga apalagi kalau ditambah dengan ACE inhibitor ya, ini vasodilatasi yang keluar ya, menurunkan lagi tekanan di dalam glomerulus, ini bisa menghambat dari
progresivitas ya. Ini dia secara mekanisme selularnya, molekularnya adalah melalui signaling dari sel-sel mesangial ini ya, yang akan menurun sehingga TGF beta akan menurun dan fibrosis interstisial akan menurun ya. Di kanan sedikit lebih menjelaskan jalur intermediate-nya ya, jalur yang dilewati tadi melalui mekanisme tadi dari diet rendah protein, lalu S inhibitor dan diet rendah garam ya. Jadi kita lihat diet rendah protein, asam amino akan turun ya, glomerular filtration juga glomerular pressure akan turun ya, sehingga progresinya turun. Di sisi lain S inhibitor atau ARB yang menghambat sistem renin angiotensin aldosteron juga akan melalui aktivasi atau aksi hemodinamik maupun melalui sitokin dan fibrosis TGF beta ini akan menghambat progresivitas ya. Dan begitu pula dengan diet rendah garam ya di sini ya. Tapi melalui mekanisme melalui sistem renin angiotensin aldosteron juga low protein diet jelas akan menurunkan garam ya. Biasanya kalau kita diet rendah protein, garam juga akan rendah, beban asam juga rendah, dan fosfat juga rendah. Ini juga melalui jalur, kalau fosfat melalui jalur FGF23 ya, akan rendah, kloto meningkat, sedangkan kalau beban asam melalui asidosis sehingga urea atau amonia akan menurun. Jadi diet rendah protein akan tadi beberapa manfaatnya sudah kita dapatkan, kita jelaskan ya, sehingga uremia perlu kita kontrol dan dialisis menjadi kita bisa menghambat untuk masuk ke dialisis. Namun di sisi lain ternyata ada resikonya ya. Pasien-pasien kita berikan diet rendah protein mempunyai resiko, beberapa resiko ya. Jadi kalau protein dikurangi biasanya kalorinya juga turun ya. Ada bisa terjadi hiperkatabolisme ya. Lalu inflamasi dan asidosis juga, asidemia bisa terjadi, gangguan kontrol glukosa, dan bisa terjadi protein energy wasting ya. Sehingga ini juga kalau ini bisa terjadi akan menyebabkan outcome yang buruk juga ya. Sehingga pada pasien-pasien yang kita anjurkan untuk diet rendah protein, kita harus memonitor dan melihat supaya hal-hal ini tidak terjadi. Jadi tidak ada protein energy wasting, sehingga harapan kita untuk menghambat outcome renal, di mana atau inisiasi dialisis, progresivitas itu bisa terjadi. Nah, jadi untuk itu perlu diingat, kita anjurkan diet rendah protein pada pasien-pasien yang tidak ada protein energy wasting, ya. Bukan pasien-pasien yang punya penyakit kritis, ya. Dan juga pada follow up kita harus monitor tidak terjadi protein energy wasting, ya. Dan harus diikuti dengan kalori yang cukup, ya. Dan ini sudah ada konsensus bahwa memang diet rendah protein sudah memberikan manfaat, ya. Sehingga ini perlu kita anjurkan pada pasien-pasien untuk menghambat progresivitas penyakit ginjal kronik. Rekam semua ini. Bagaimana caranya mungkin? Ya, ini juga data pada ini pada orang sehat ya, seluruh orang sehat dewasa 630.000 populasinya dari 18 kohort studi kohort dengan outcome CKD, outcome penurunan EGFR, itu juga outcome albuminuria. Ternyata pasien-pasien yang mempunyai diet yang sehat, yaitu dengan diet tinggi buah dan sayur, biji-bijian, kacang-kacangan, ya, juga whole grain, ikan dan rendah lemak itu, dan dia menganjurkan juga rendah red meat, ya, daging merah, garam, gula maupun proses meat, ya, olahan, daging olahan. Ini ternyata diet sehat ini bisa menurunkan kejadian CKD, juga albuminuria, namun untuk progresivitas datanya tidak signifikan. Orang lebih suka nonton lagu kok.
Jadi pada pasien-pasien CKD atau untuk menghambat progresivitas memang dianjurkan asupan makanan berbasis tumbuhan ya. Iya betul. Kalau saya dulu waktu residen masih menganut diet high protein yang Terbanyak apa untuk YouTube kali ya. animal ya, jadi yang hewan ya, jadi lebih dianjurkan ya. Tapi sekarang ada data menunjukkan ternyata Kita subscribe gitu. asupan makanan yang berbasis tumbuhan ya, gitu, dan termasuk juga tahu tempe itu berbasis CKD, dan masih banyak sekarang mungkin yang menganjurkan tahu tempe tidak boleh ya, tapi ternyata sebenarnya itu boleh dan cukup baik ya kalau berbasis dengan tumbuhannya. Ini yang bisa manfaat yang bisa diambil yaitu mencegah progresivitas, juga menghambat reabsorpsi tulang dan meningkatkan sensitivitas insulin dan mengurangi sarkopenia ya. Ini dari Nature Review 2020. Dan oleh karena itu Kak Doki merekomendasikan ya dibagi dua, yaitu diabetes kronik yang dengan diabetes atau yang tanpa diabetes. Yang tanpa diabetes bisa dia terendah proteinnya sampai 0,5 ya, atau bisa sampai 0,3 sampai 0,4 ini, namun harus ditambah dengan ketoasid. Nah, di sini mulai muncul peran dari ketoasid. Berarti kita bisa menganjurkan diet protein rendah protein atau sangat rendah protein, namun di sini tetap harus ditambah dengan ketoasid. Jadi di sini muncul rekomendasi ketoasid di yang very low protein diet. Sedangkan untuk pasien-pasien diabetes ya, yang walaupun yang stabil ya, itu tetap dianjurkan hanya 0,6 sampai 0,8 ya. Jadi tidak lebih rendah dari 0,6 sampai 0,8. Sedangkan energi tetap 25 sampai 35 kilokalori. Mantap. Ya, selain itu tadi Dr. Ginova menekan penggunaan obat baru untuk progresivitas. Ada beberapa hal juga yang direkomendasikan, yaitu edukasi pasien penting ya. Jadi untuk menghambat progresivitas masuk penggunaan obat-obatan ya. Lalu pada pasien-pasien diabetes jelas kontrol gula darah penting, dan pasien-pasien yang punya tekanan darah yang tinggi kontrol tekanan darah juga sangat penting. Dan yang berikutnya adalah baru di sini peran dari diet ya, termasuk peran dari ketoanolog. Jadi semua hal ini kita harus lakukan untuk menghambat progresivitas pada pasien-pasien dengan penyakit ginjal kronik. Ya, berikutnya saya akan membahas mengenai mekanisme dari ketoanolog ya dalam perannya dalam pasien-pasien penyakit ginjal kronik. Ini yang paling banyak sih, ini pertama. Ya, jadi ketoanolog mudah-mudahan kelihatan kecil. Yang ini ya, biru-biru ini adalah ketoanolog. Nah, jadi dia ada ketoanolog dari nutrition ya, misalnya ini ketoanolog dari jadi ketoanolog dari asam aminonya ya. Ini dia akan menghemat ya nitrogen ya, karena akan mentransfer gugus amino NH2 ini ke ketoanolog ya, sehingga bisa dimanfaatkan dan juga ureagenesisnya akan menurun ya. Kita lihat kalau gugus amino ini bisa dimanfaatkan oleh ketoanolog untuk membentuk asam amino, sehingga tidak produksi dari tadi amonia maupun urea bisa diturunkan. Dan ini tadi dampak buruk dari urea atau ureamectexin kita sudah bahas, sehingga jelas ini akan bermanfaat pada pasien-pasien dengan CKD. Ini juga gambar lainnya di mana kita lihat ini adalah asam amino biasa untuk protein sintesis protein. Dia akan terbentuk proteinnya seperti ini dari asam aminonya. Di sini kita lihat ada gugus N-nya, NH2 atau amonia, namun di sini adalah ketoanolog. Ketoanolog tidak ada gugus amonianya, sehingga dia akan memanfaatkan amonia dari tadi pasien-pasien CKD yang punya kelebihan nitrogen waste tadi ya, dan sehingga akan terjadi sintesis protein dengan adanya ketoasid atau ketoanolog.
Ya, jadi ini rangkumannya pada pasien-pasien CKD apabila kita berikan keto analog ya, dibarengi dengan diet rendah protein ya, ini akan menurunkan sintesis urea dan juga menurunkan degradasi dari asam amino. Ini tentang Ya, jadi keto analog itu mempunyai dua keuntungan. Yang pertama adalah akan menetralisasi kelebihan dari nitrogen ya, melalui transaminasi dan juga mengurangi produksi dari urea sendiri sehingga lingkaran setan tadi yang bisa menyebabkan progresivitas dari penyakit ginjal kronik bisa dihambat, dan keto acid atau keto analog ini juga bisa mempertahankan status nutrisi pada pasien-pasien penyakit ginjal kronik yang kita anjurkan untuk menjalani diet rendah protein. suatu hari orang akan Ini gambar yang menunjukkan manfaat diet rendah protein ditambah dengan suplementasi keto analog. Yang kiri adalah pasien-pasien yang tidak menjalani diet rendah protein dengan asupan protein 1,1 gram per kilogram badan per hari. Kita lihat kita tahu bahwa otot akan dinamis ya, terjadi sintesis dan degradasi. Ya, pada pasien-pasien yang diet rendah tinggi protein ini akan terjadi loss ya, dari ototnya atau metabolisme otot banyak yang loss 34%, sedangkan hanya 66% yang bisa ya. Lalu kalau diet rendah protein saja ya akan terjadi loss 28% ya, sedangkan akan berkurang karena asupan proteinnya rendah ya, sehingga lossnya berkurang, recycle akan meningkat 72%. Namun pada pasien-pasien yang kita berikan diet rendah protein very low ya, lebih rendah dari yang low ditambah keto acid ya, kita dapatkan bahwa lossnya lebih rendah lagi dan yang di recycle lebih tinggi. Kita tadi memanfaatkan nitrogen waste jadi gugus amino pada untuk digabungkan transaminasi dengan keto analog. Mantap. Once. Ya maaf, ini tidak kelihatan, saya rasa terlalu kecil. Ini adalah kumpulan beberapa RCT yang menilai manfaat dari diet rendah protein, diet rendah sangat rendah protein dengan penambahan suplementasi keto analog. Umumnya 3 yang di atas ini yang besar dan jangka panjang memberikan manfaat pada IGFR, lalu juga pada protein urea, dan yang ketiga ini pada inisiasi dari terapi pengganti ginjal. ini yang banyak ini lagi terakhir. Ya, jadi diet rendah protein ditambah dengan keto acid ya. Jadi diingat bahwa keto acid ini perannya tetap digabungkan dengan kebanyakan studinya masih menggabungkan dengan diet rendah protein ya, tidak nutrisi sendiri, walaupun studi animal menunjukkan ada beberapa manfaat tanpa diet rendah protein. Kita lihat dia menurunkan gangguan mineral tulang, resistensi insulin, sensitivitas eritropoietin, sensitivitas insulin juga ya, produksi urea dan juga progresivitas dari penyakit ginjal kronik. Jadi kalau mau digabung dua ini Ya, ini adalah RCT dari Prof. Garneta ya, salah pakar nefrologi yang banyak meneliti mengenai keto acid ya. RCT yang dirandomisasi ke 2 kelompok, yaitu yang mendapatkan diet rendah protein 0,3 ya gram per kilogram per hari tanpa keto analog di versus yang mendapatkan 0,6 ya tanpa keto analog ya. Jadi very low tambah keto analog, ini adalah low protein diet. Kita lihat ini hasilnya bahwa pada pasien-pasien yang mendapatkan suplementasi, kejadian dari ini adalah inisiasi dari terapi pengganti ginjal lebih rendah dibandingkan dengan yang low protein diet. Untuk penurunan IGFR juga lebih rendah ya. IGFR-nya lebih rendah di sini yang tanpa keto acid, di sini bisa dipertahankan. Sedangkan untuk nitrogen waste-nya kita lihat yang merah ada yang mendapatkan keto acid lebih rendah, sedangkan untuk
acid base balance. Ini kita lihat HCO3-nya untuk pasien-pasien yang mendapatkan ketoasid ini HCO3-nya lebih tinggi. Kalau mau jelaskan kalau nggak terlalu bagus sudah. Untuk gangguan keseimbangan kalsium dan fosfor atau gangguan mineral dan tulang, kita lihat bahwa kalsium akan lebih tinggi pada yang mendapatkan keto analog, fosfor akan lebih rendah pada pasien-pasien yang mendapatkan keto analog. Tetaplah yang lebih bagus yang praktis-praktis. Ya, ini adalah yang menilai Sebenarnya kematian dan dialisis pada pasien-pasien dengan low protein dan very low protein diet. Kita lihat bahwa ini menunjukkan Jarang jauh angka waktu kalau tanpa orang ini saya. tanpa suplementasi ya, Kalau bahwa acara very low cukup berbahaya kalau bisa menyebabkan protein energi wasting dan meningkatkan Dia balik situ. kematian dan nah, dialisis. ini kan HP ini punya. Ya, ini studi binatang sebenarnya, tapi kita melihat di sini adalah manfaat dari keto analog sesuai dengan dosisnya ya. Di sini ada beberapa dosis dari keto analog dihubungkan dengan inflamasi, bahwa memang ada dos respon relationship ya, dos respon relationship. Jadi kita pemberian keto analog juga harus dosisnya diperhatikan untuk mendapatkan manfaat. Kita balik-balik terus. Ini hubungan dengan inflamasi dan apoptosis ya. Kita lihat bahwa walaupun di pasien-pasien yang CKD stage 4 dan stage 5 juga masih bisa membawa manfaat untuk menghambat jatuhnya ke inisiasi terapi pengganti ginjal. Sedangkan ini pada pasien-pasien dengan diabetic kidney disease, systematic review dan meta-analisisnya bahwa dia rendah protein ya, bisa menghambat progresivitas dan proteinuria pada pasien-pasien penyakit ginjal diabetik, dan tetap kita memperhatikan tadi jangan sampai terjadi protein energi wasting atau malnutrisi. Sebagai rangkuman bahwa dia rendah protein bermanfaat ya, mekanismenya untuk menghambat hiperfiltrasi dan juga proteinuria yang akan menghambat progresivitas penyakit ginjal kronik, dan diet rendah protein yang disuplementasi dengan keto analog itu bermanfaat dan aman. Ini datanya terhadap oktan menghambat gangguan dari metabolik pasien dengan CKD lanjut, menurunkan proteinuria, membantu mengontrol tekanan darah, menghambat progresivitas dan menunda inisiasi terapi pengganti ginjal. Namun tetap kita harus memperhatikan pasien-pasien mana yang kita berikan diet rendah protein, dan monitoring serta konseling sangat penting, dan ketaatan compliance tadi ya, karena penghambatan progresivitas ini berhubungan dengan diet rendah protein, dan keto analog bisa bermanfaat untuk mencegah dan membantu penghambatan progresivitas tersebut. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Nah, itu. Nggak perlu Maksudnya tulis channel, dia langsung iya, muncul. iya. Terima kasih. Pencarian paling atas. Ada tuh sasaran ini Jepang banyak sekali. Sasaran apa muncul sasaran. Ya, tapi kalau kita